Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Iksan Ardiansyah. Dalam video ini, saya bermaksud untuk memenuhi tugas dari hukum administrasi negara, yang dimana menyangkut mengapa alasan warga negara memerlukan perlindungan atas segala tindakan yang diambil atau dilakukan oleh negara atau pemerintah, yaitu alasan mengapa warga negara memerlukan perlindungan dari tindakan pemerintah, dan yang kedua, contoh dari alasan-alasan tersebut. Semua orang tentunya membutuhkan perlindungan hukum yang berasal dari pemerintah, apalagi orang lain juga harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama, sehingga kita tidak bisa dapat mengabaikannya. Sebelum itu, perlindungan hukum adalah sebuah hak yang bisa didapatkan oleh semua warga negara secara merata, dan hak itu diberikan oleh pemerintah bila warga negara tersebut sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Van Vollenhoven berpendapat bahwa tindakan pemerintah merupakan suatu tindakan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi. Komisi Van Vollenhoven berdasarkan laporannya pada tahun 1972 mengartikan tindakan dalam hukum publik adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Romain berpendapat bahwa tindakan pemerintah adalah tiap-tiap tindakan atau perbuatan dari alat administrasi negara yang mencakup juga perbuatan atau hal-hal yang berada di luar lapangan hukum tata pemerintahan, seperti keamanan, peradilan, dan lain-lain, dengan maksud menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi. Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara, begitu juga negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, seperti tercantum dalam pasal 28D ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Karena memang di dalam pasal 27 ayat 1 pun menjelaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Menurut Tamahama, asas the rule of law berarti government official and citizen be bound by and to act consistently with the law, yang artinya asas legalitas adalah prinsip utama sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan yang berdasarkan hukum. Penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan dalam negara hukum berdasarkan undang-undang serta terdapatnya jaminan hak dasar rakyat, dan asas legalitas merupakan dasar legitimasi tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan hak rakyat. Alasan yang pertama yaitu karena warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Yang kedua, tindakan membuat peraturan dan tindakan hukum pemerintah secara sepihak sehingga memberatkan warga masyarakat. Yang ketiga, karena menghindari ketidakadilan yang semena-mena kepada rakyat kecil. Contoh dari ketiga alasan di atas yaitu hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum. Selain itu, hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum. Contohnya adalah kebebasan berpendapat yang dibungkam dengan dalih UU ITE, seperti contohnya kasus yang menimpa Jering. Sebuah kritikan dibalas dengan jeruji besi. Yang kedua, seperti menaikkan iuran BPJS dengan kenaikan yang tidak masuk akal. Dan yang ketiga, berbicara tentang keadilan. Keadilan dianggap salah satu-satunya prinsip hukum yang paling diutamakan di antara dua prinsip hukum lain, yakni kemanfaatan dan kepastian.
Adil berarti mendudukan sebagaimana mestinya suatu perkara. Sikap adil memunculkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Contohnya adalah seseorang yang mencuri sendal diancam penjara hukuman dengan 5 tahun. Walaupun tindakan ini memang tidak dapat dibenarkan, akan tetapi jika disandingkan dengan kasus korupsi yang memakan uang rakyat dengan miliaran hingga triliunan rupiah, apakah itu sebanding dengan yang maling sendal dengan harga tidak sampai 50.000? Memang baik kasus pencurian maupun korupsi sama-sama mempunyai kesamaan, yakni mengambil barang milik orang lain. Namun, apakah keduanya persis? Koruptor dengan sel mewah, makanan yang lezat, dan bisa keluar masuk sel dengan dalih berobat. Berbanding terbalik dengan masyarakat yang tidak mempunyai kuasa dan juga uang. Seandainya hukum Indonesia menerapkan asas hukum keadilan ini dengan sebenar-benarnya, pastinya calon-calon koruptor itu akan ketakutan dibuat oleh hukum yang sedemikian. Akan tetapi, semua itu hanya harapan dan hanya mimpi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.